Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu dan teman sekalian. Kita berjumpa lagi di pekan kelima ini ya, di pertemuan ke-14 yang akan membahas tentang membangun model 5, yaitu ANN lanjutan dari pertemuan kemarin, terus ada SOM, RN, dan Deep Learning. Untuk malam ini akan di pematerinya yaitu Bu Mardia Hayati STMkom, karena kebetulan Bu Rini ada kegiatan ya, jadi tidak bisa mengisi untuk malam ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Mardia untuk memberikan materinya. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Mas Adi. Saya share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, saya malam ini kembali lagi menggantikan Bu Rini ya sementara ya. Kebetulan beliaunya memang ada kegiatan untuk 2 hari ke depan. Jadi hari ini dan Kamis besok ya. Untuk jamnya memang sengaja saya majukan jam 7 tadi biar nggak terlalu malam ya. Kebetulan saya juga hari Rabu dan Kamis itu juga cukup sibuk dari pagi sampai malam ya. Jadinya ya udah biar sekalian aja capeknya. Jadi kalau terlalu jedanya lama dari jam berapa tadi selesai sama Mas Adi 5:30 ya. Nanti sudah mulai ngantuk, udah mulai capek, udah sisa-sisa ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya kita di sini. Oke, baik. Pertemuan kali ini masih membangun model ya. Dari minggu kemarin ya ini. Saya pikir minggu kemarin itu membangun model dah cukup seminggu ya. Ternyata masih banyak nih sampai 6 tadi terakhir clustering ya saya untuk kelas 04 ya. Ini lanjutan dari yang kemarin ya, mungkin Bu Rini sudah menyampaikan tentang ANN, kemudian juga hari ini masih ANN, tapi optimasi dari ANN ya, nanti ada RNN dan juga ada penyampaian sedikit tentang deep learning ya. Sebelumnya ini saya mohon maaf ya, tidak semua apa yang ada di materi ini saya menguasai, dan kebetulan juga bukan bidang saya. Saya lihat di slide ini hampir semuanya ya tentang image ya. Nah, memang itu bukan di ranah riset saya, tapi secara umum sedikit-sedikit yang paham lah ya. Jadi sambil kita sama-sama belajar juga. Jadi bukan berarti saya di sini menyampaikan materi itu tahu segalanya, bukan ya. Mungkin kalian juga sudah pernah ya, atau bukan lebih canggih gitu dari saya sama Mas Adi gitu ya. Jadi misalnya kalau ada yang salah atau juga ada hal-hal yang tidak saya ketahui, mohon dimaklumi, atau kalian bisa memberikan semacam apa ya, revisi ya gitu ya. Misalnya saya ada yang tidak saya ketahui gitu, silahkan. Jadi di tengah-tengah materi silahkan ada interrupt saya gitu, boleh ya. Kita di sini sambil belajar aja gitu ya. Mas Yulianus, terus Mas Kukuh, kemudian Mbak Intan, siapa lagi satunya nih? Nggak ada namanya ya di sini. Ada 4-6 orang ya. Mas Gigi, Bu. Mas siapa? Mas Everesto Gigi. Oh gitu. Di sini cuma ada tanda titik loh. Sekarang sudah ada. Tadi diganti Bu Sabar. Oke. Kok kayaknya orangnya sama aja deh sama yang saya tuh kapan sih ngisi Mas minggu sebelumnya ya Mas Adi? Iya Bu, pekan Minggu kemarin sebelumnya kalau tidak ya. salah. Mas Julianus, Mas Everesto Gigi kan ingat saya. Oke, baik, langsung aja ya. Mudah-mudahan saya masih kuat kita di sini sama Mas Adi dengan sisa-sisa tenaga. Sebenarnya udah pusing banget dari tadi. Ya, masuk ke modeling ya. Kita langsung aja deh ke sini. Nah, jaringan saraf
tiruan ya, Kohonen atau Self Organizing Map atau SOM ya. SOM ini merupakan topologi dari JST ya. Ini menerapkan metode pembelajaran tanpa supervisi, supervise ya, artinya tidak diawasi oleh kita manusia ya, atau guru tidak diawasi, sehingga di dalam pembelajaran ini tidak membutuhkan pola yang berfungsi sebagai target ya. Jadi clustering ini unsupervised. Apakah supervised atau unsupervised? Ya tentu saja kalau menimbang-nimbang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya unsupervised, kelemahannya ya kita capek melakukan labeling ya, karena harus kita awasi ya. Jadi kita ngasih tahu mesin nih, oh ini seperti ini, maka targetnya harusnya ini gitu. Tapi kalau clustering ya, unsupervised, biarkan mesin bekerja dengan algoritma yang ada ya, walaupun algoritma itu juga di-create oleh manusia ya, tetapi sedikit sekali campur tangan manusia di sini tidak ada yang namanya labeling ya. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian di sini sebagaimana yang sudah disampaikan beliau ya, Bu Rini mungkin hari kemarin ya, tentang neural network, di mana bagaimana pola pembelajaran itu berdasarkan pola pikir manusia, ya, mengadopsi dari pola pikir manusia, yaitu bagaimana cara otak itu berpikir. Kemudian di dalam otak itu ada syarafnya yang saling terhubung satu sama lain ya. Nah, sampai akhirnya bisa memutuskan sebuah tindakan ya. Itu kan cara berpikir manusia kan seperti itu. Nah, di mesin mencoba untuk mengadopsi itu. Mencoba untuk mengadopsi dengan pendekatan itu tadi ya, makanya di sini ada yang dinamakan dengan jaringan saraf tiruan ya. Nah, untuk SOM ini merupakan salah satu teknik ya di dalam neural network. Jadi kita tahu neural network itu terdiri dari jaringan-jaringan saraf yang saling berhubungan satu sama lain ya. Bertujuan untuk melakukan visualisasi data dengan cara mengurangi dimensi. Kita tahu bahwa jaringan saraf itu bermiliar-miliar ya, yang saling terhubung satu sama lain. Kalau kita visualisasikan akan sulit sekali tuh membacanya ya, menerjemahkannya. Jadi di sini SOM ini adalah pendekatan ya, teknik dari neural network yang bertujuan untuk melakukan visualisasi data dengan cara mengurangi dimensi data melalui penggunaan self-organizing neural network. Jadi dia berusaha untuk merorganize dari masing-masing dimensi yang ada ya, sehingga manusia dapat mengerti high dimensional datanya yang dipetakan dalam bentuk low dimensional data. Jadi dimensinya yang tinggi, yang banyak itu tadi menjadi bentuk low dimensional data. Jadi lebih sederhana ya, lebih simple, kira-kira seperti itu ya tujuan dari SOM itu tadi. Kemudian tadi dikatakan bahwa SOM itu neural network terdiri dari neuron-neuron ya. Nah, antar neuron itu pada algoritma SOM itu diukur jarak kemiripannya untuk menentukan apakah dapat berada di klaster yang sama atau di klaster yang berbeda. Jadi kita tahu tadi SOM itu adalah metode pembelajaran unsupervised ya. Dia akan mengelompokkan sendiri, bekerja sendiri, mengelompokkan data sesuai dengan kemiripan. Nah, kemiripan itu diukur dari jarak ya. Jadi semakin dekat itu berarti bisa diasumsikan bahwa itu datanya semakin mirip ya. Jadi di situ ada pengukuran jarak. Ada banyak cara ya, ada banyak jenis pengukuran jarak, ada Euclidean distance, correlation, direction machine, dan block distance ya. Nah, untuk Euclidean distance ini adalah metode mengukur jarak yang paling sering ya, paling sering digunakan dan paling umum ya digunakan. Nanti juga mungkin di beberapa contoh ini nanti akan banyak menggunakan Euclidean distance. Kemudian selanjutnya algoritma SOM.
adanya selalu di setiap node selalu ada bobot ya, ada bobot di situ. Kemudian nanti saling terhubung satu sama lain membentuk sebuah vektor ya. Nah, di setiap node nanti akan diperiksa untuk menghitung bobot mana yang paling mirip ya dengan vektor input. Kan ada input di gambar tadi yang sebelumnya ini tadi. Ya, ada input value ya. Kemudian di sini ada bobot untuk masing-masing inputnya ya. Nah, itu nanti dihitung ya. Dihitung node yang sebagai pemenang itu adalah umumnya sebagai base matching unit. Jadi dari node-node itu tadi akan dicari siapa pemenangnya ya. Nah, pemenangnya itu nanti akan selalu dibandingkan dengan node-node yang ada di sekitarnya, sehingga ini adalah suatu proses iterasi yang akan bergerak secara terus-menerus ya. Semakin dekat sebuah node dengan BMU, maka semakin banyak bobot yang akan dirubah. Dan semakin jauh tetangganya dari BMU, maka semakin dekat, semakin sedikit yang dipelajari. Jadi selalu bergerak terus, selalu mengupdate ya untuk setiap node-nya dari wake-wake yang ada, kemudian dicari pemenangnya. Seperti itu. Selanjutnya ini tadi jarak ya sudah dijelaskan tadi. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing slide ya. Nah, untuk implementasinya di SOM itu nanti di Python kita menggunakan library Minisom dan SOMPy ya yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan SOM. Yang contohnya nanti kita akan menggunakan dataset Iris ya. Berikut ini adalah hasilnya. Ini contoh visualisasi dari hasil ya, dari hasil algoritma SOM tadi adalah unsupervised learning. Jadi dia akan berusaha untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan masing-masing data yang ada di sini ya, sampai terlihat perbedaannya. Di sini kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru ya. Nah, oke, di situ. Jadi dia terkelompok secara otomatis. Kenapa kok bisa terkelompok secara otomatis? Dia akan mencari mana yang paling mirip ya. Nah, di sini untuk inference ya. Jika jarak rata-rata tinggi, maka bobot di sekitarnya sangat berbeda dan warna terang diberikan ke lokasi bobot. Jadi jika jarak rata-ratanya rendah, warna yang gelap ditetapkan. Peta yang dihasilkan menunjukkan bahwa konsentrasi kelompok spesies berbeda dan lebih dominan. Ini kayaknya kayak baca ini. Ini dari dataset Iris tadi ya, dari dataset Iris. Gambar yang pertama hanya memberitahu tentang di mana kepadatan spesies yang lebih besar ya, daerah yang lebih gelap atau yang lebih kecil ya, yaitu yang lebih terang. Jadi dari dataset tadi, untuk sepertinya itu digunakan untuk spesies ya, mengcluster spesies. Nah di situ divisualisasikan kalau misalnya gambarnya yang area gelap, atau maka di situ tingkat kepadatan spesies itu lebih besar. Tapi kalau yang terang itu berarti lebih kecil spesiesnya. Artinya kumpulan-kumpulan yang ada di dalam satu klaster itu kalau kecil ya, visualisasinya dalam warna yang lebih terang. Ya, gitu. Selanjutnya lagi, suara saya masih kedengeran ya Mas Adi dan yang lain? Masih, Bu. Masih Bu, aman. Masih, Bu. Jelas, Bu. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di jenis saraf tiruan ya, artificial neural network tanpa pengawasan ya, jelas ini cara kerja dari SOM. Learning jelas manusia ya. Tapi gimana caranya? Cara kerjanya klaster-klaster yang jadi
setelah input ya, itu akan menghitung nilai fungsi diskriminan seperti kita kemarin linear dan sebagainya. Ada fungsinya. Nanti ada neuron masing fungsi diskriminan tersebut. Beri hasil untuk nantinya yang akan dimenangkan. Akan menang ya. Tentu dengan nilai diskriminan. Jadi yang menghasilkan jika nilainya itu neuron di fungsi diskriminan, maka itulah yang akan menang ya. Selain hanya neuron tersebut, perhatikan yang namanya tetangga. Menang ya, artinya di itu ya pusat sentroidnya. Dan kita juga harus melihat ada di nah, dia melakukan nah seperti ini. Maaf Bu Dia, suaranya terputus-putus Bu. Sebentar. Saya cek koneksi. Sebentar. Oke, sambil Bu Dia cek koneksi, teman-teman ini ya bisa presensi di padanya. Oh iya, maaf baru keinget ya teman-teman ya, set jamnya belum saya sesuaikan. Oke, saya tak ganti. Oke, Mas. Oke, sesuai ini aja lah ya, udah sesuai settingan aja, nggak saya ubah. Ini mulai jam 19.30 seperti biasa. Pantesan saya cek kok nggak ada yang presensi, walah malah emang start jamnya belum Masih ini. belum waktunya, Mas. Oke, siap. Saya kaget tadi. Oke, nunggu aja lah ya, 19.30 seperti biasa. Iya, Mas. 1 menit lagi nih. Siap. Ya. Cek udah jelas? Jelas Ibu. Ya. Oke, sementara saya matikan dulu ya kameranya, suaranya aja. Oke, lanjut sampai mana tadi sini ya? Tadi seperti dikatakan sebelumnya bahwa SOM itu nanti akan diberi bobot ya, diberi bobot untuk setiap ruang inputnya ya, untuk dijadikan siapa yang akan menjadi pemenang. Nah, pada contoh di bawah ini, di setiap neuron dari lapisan keluaran akan memiliki sebuah vektor dengan dimensi n ya. Jadi di sini akan menghitung jarak ya, setiap neuron yang ada dengan data input ya. Jadi dihitung jaraknya. Nah, kira-kira mana nih yang jarak terendah ya? Misalnya di sini dari input layer, kemudian di sini ada output layer, mana yang akan dijadikan pemenang, kita cari dengan jarak yang terendah. Kalau di sini yang paling bawah ujung mungkin tidak, karena jaraknya akan terlalu jauh ya.
kemungkinan itu yang paling dalam, yang dari sisi sebelah yang paling sebelah kiri ya, yang paling sebelah kiri. Sebelah kiri yang atas mungkin atau yang bawah. Hitung jarak memperbaharui vektor pemenang bermasalah lagi ya. Di tempat saya unsustainable. Masih lancar nggak suara? Kadang masih terputus-putus, Bu. Ya, ini sudah 3 kali operator. Tadi sore tadi ya, saya. Gimana, juga Bu? sih ya. Masih terputus? Cek. Masuk, Bu. Masuk. Tapi nggak tahu nih putus-putus apa enggak nih suara saya nih. Lancar enggak? Sekarang lumayan lancar, Bu. Lumayan ya. Oke. Saya lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan neuron sebagai pemenang ya. Contohnya yang ada di bawah ini di paling tengah ya. Gambar ini menunjukkan bahwa neuron sebagai pemenang yang paling hijau di tengah ya, kemudian akan mengadaptasi ya tetangga yang ada di sekelilingnya ya. Di situ ada fungsi lagi. Nah, fungsi ini nanti berdasarkan waktu juga ya. Jadi dia akan selalu beradaptasi dengan tetangga-tetangga yang ada di sebelahnya. Pastinya begitu ya. Jadi cara kerja dari otak itu kan apa yang ada di pikiran kita itu kan tidak hanya satu, mungkin ya, tidak hanya satu yang dipikirkan. Ketika manusia akan menentukan sebuah keputusan, tentu saja banyak pertimbangan-pertimbangannya. Ya, ya mungkin itu ya yang bisa dianalogikan dari cara kerja SOM ini. Jadi poinnya dapat sebagai pemenang, oh ini masalahnya, tetapi untuk memutuskan sebuah keputusan itu kan pasti banyak-banyak pertimbangan yang ada di sekelilingnya, ya seperti itu. Nah, setelah memilih neuron sebagai pemenang dan neighbor-nya juga, ya kita akan melakukan perhitungan pembaruan neuron. Neuron terpilih akan diupdate, tetapi jika tidak diupdate maka hasilnya akan sama. Semakin jauh jarak antara neuron dengan data input, semakin berkurang. Ya. Jadi di sini tadi semula yang garis solid ini adalah posisi semula. Kemudian kita ukur ya, kita ukur masing-masing neuronnya. Setelah itu ditentukan sebagai pemenangnya. Ditentukan sebagai pemenangnya sehingga tetangga-tetangga yang ada di sebelahnya juga akan bergeser. Nah, sehingga jaraknya akan berubah dengan garis putus-putus itu tadi, ya garis putus-putus ini tadi. Ini langsung saja. Oke, selanjutnya untuk algoritma SOM tadi ya. Yang pertama adalah tadi kompetisi ya. Di sini ada simbol di situ. Fungsi ini akan menunjukkan neuron apa yang paling mirip dengan vektor input. Jadi pada proses di self organization, bobot diinisialisasi dengan nilai acak. Setelah itu untuk kompetisi, semua neuron akan menghitung fungsi diskriminasi di bawah ini ya. Jadi tadi seperti yang disebutkan ada fungsi diskriminan di situ dan di situ akan dihitung setiap neuronnya fungsi diskriminannya apa.
yang terkecil akan menjadi pemenang. Ya. Nah, cara kerja ini adalah proses kompetisi. Jadi yang mana nih yang paling kecil itulah sebagai pemenang, makanya disebut dengan kompetisi. Bisa saya jelaskan di situ ya, itu ada simbol J, ada simbol X, Y, W ya. Setiap simbol output J dihitung neuronnya yang paling mirip dengan vektor input yang merupakan fungsi jarak antara X dengan W. X itu adalah vektor dari node input, sedangkan W itu adalah vektor bobot dari node neuron ya. Itu. Jadi diukur jaraknya ya untuk masing-masing output dari J. Jadi jaraknya dari apa? Jarak antara X dan W ya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk masing-masing neuron yang ada. Ya. Setelah itu dicarilah yang terkecil. Nah, kemudian selanjutnya ada proses di situ yang namanya topologi. Ya, proses ini disebut dengan lingkungan topologi. Nah, tetangganya. Di mana lingkungan topologi itu maksudnya begini. Jika kuadrat antara neuron I, saya harus menjelaskan seperti apa ya, biar kita sama-sama paham, agak susah juga ini untuk perumusan matematikanya. Mungkin kalau teman-teman yang ada di matematika mungkin lebih canggih ini dari saya. Ada nggak jurusan matematika di sini? Statistik, Bu. Statistik. Nah, ya. Sampai mana tadi topologi ya? Jarak kuadrat ya antara neuron I dengan neuron pemenang atau IX ya dibagi dengan lebar tetangga atau dibagi dengan lebar tetangga, ini rumusnya 2 sigma kuadrat ya. Jadi jaraknya ini tadi S ya dibagi dengan pemenang atau IX ya, di mana S adalah jarak ya, S itu adalah jarak dibagi dengan lebar tetangga. Jadi kan tadi sudah ditentukan pemenangnya ya, kemudian diukur dari pemenangnya itu dengan tetangga-tetangga yang ada di sebelahnya. Kira-kira begitulah gambarannya ya. Selanjutnya lagi dari tadi apa namanya? Setelah menentukan pemenang, setiap neuron pemenang beserta tetangganya akan dilakukan adaptasi, yaitu dengan memperbaharui di mana tet ya, yang n seperti n ini adalah pelajaran atau apa masih internet stable lagi masih bisa ya menjelaskan, mudah-mudahan suaranya lancar gitu ya. Potong-potong gini kan kalian juga ya. Setelah menentukan pemenang beserta tetangganya akan dilakukan, yaitu dengan mempengaruhi nilai bobot A, N, karena itu hurufnya seperti angka, lebih gampangnya N gitu ya, atau eta. Dalam kurung T, nilai laju pembelajaran atau A. Laju pembelajaran adalah penurunan pembelajaran seiring perubahan waktu. Semakin laju pembelajaran, maka waktu semakin lama. Ya. Semakin cepat laju pembelajaran, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Kira-kira begitu. Nah, jadi di sini akan selalu diupdate. Di sini adalah eta terhadap waktu. Ini adalah laju pembelajaran dikalikan dengan topologinya tadi. Topologi yang sudah kita hitung ya. Kemudian ini akan memperbaharui nilai eta
dan nilai tetangga, sehingga topologinya itu akan berhenti. Ya. Kapan berhentinya? Berhenti jika kriteria pemberhentian tercapai. Kriteria pemberhentian itu dari proses training berdasarkan banyaknya bisa jadi nilai minimum error ya. Jadi kalau errornya semakin ke sini dari proses pembelajaran, semakin sedikit, maka dianggap pembelajarannya sukses. Ya. Seperti ketika kita belajar naik sepeda, misalnya waktu kecil, sudah sering latihan, awal latihan kita sering sekali jatuh karena belum seimbang. Ya. Belajar lagi. Masih jatuh terus juga. Belajar terus sampai akhirnya kita bisa menyeimbangkan badan ya agar supaya tidak jatuh. Begitu juga dengan ini maksudnya ya. Jadi kapan berhentinya? Berhentinya kalau sudah optimal ya. Optimalnya apa? Dengan nilai minimum error yang kecil ya. Seperti itu. Nah, ini adalah hand-on-nya. Hands-on-nya. Mau dijelaskan Mas Adi, silakan. Oh, ini kayaknya cuma sedikit ya. Monggo Mas Adi yang hands-on untuk SOM ya. Datasetnya pakai iris ya ini. Baik Bu, siap. Ini Bu, untuk yang kemarin ANN juga belum sempat ini sih Bu, hands on. Yang hari ini mau langsung ke SOM atau ke ANN dulu ya Bu ya? Oh gitu. Boleh ANN dulu deh. Kemarin nggak sempat ya Mas? Enggak Bu, kemarin waktunya udah selesai, belum sempat ini hands Iya. on. Boleh ini menjelaskan, ini nggak tahu selesai apa enggak nih. Oke, siap Bu, izin share screen. Selesai, sebentar saya tutup dulu. Stop dulu. Oke. Oke, siap. Ya, silakan Mas Adi. Apakah screen saya udah terlihat teman-teman? Sudah, Ya. Mas. Oke, sambil presensi ya kalau yang belum presensi ya. Oke, karena kemarin kita belum sempat ini belum sempat hands on untuk ANN. Hari ini saya ini tuh ya teman ya, sebelum masuk ke SOM dan mini SOM kita hands on untuk yang pertemuan kemarin, pertemuan 13. Sebenarnya ada tiga kasus, ada propagation, ANN iris dan ANN. Di sini ada dataset 1, dataset with seed AA. Ini untuk yang pertemuan kemarin ya teman-teman ya. Saya ambil satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Yang hari ini juga soalnya lumayan banyak, yang pertemuan 14 nih. Ada 3 juga. Oke, saya ambil satu aja teman-teman ya. Ini yang untuk dataset irisnya. ANN iris. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, dataset iris itu dataset yang tentang itu ya teman-teman ya, klasifikasi tentang iris ya, yang sempat saya bikin project untuk prediksi iris itu, yang isinya ada 4 atribut dan 1 kelas. Ada pupil length, ada pupil width, terus ada spal length, spal width, dan 1 kelas. Kelas itu nanti ada 3 label, ada iris setosa, iris Virginia, dan iris versicolor, seperti itu. Oke. Di sini ini kita masuk ke ANN ya. Kalau kemarin-kemarin kita klasifikasi ada algoritma naive Bayes, ada KNN dan lain sebagainya. Kalau di sini kita pakai ANN yang merupakan algoritma dari deep learning, seperti itu. Di mana salah satu keunggulan deep learning ya dibanding machine learning, dia itu performanya semakin bagus kalau datanya semakin banyak. Kalau pakai machine learning, kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak, dia performanya menurun gitu. Tapi kalau datanya sedikit, cocoknya pakai machine learning. Kalau datanya banyak, pakai deep learning. Paginya berapa? Ya kira-kira 10.000 lah yang perkiraan gitu. Oke, di sini kita coba pakai ANN, walaupun sebenarnya dataset iris nggak sampai 10.000 ya teman-teman ya. Oke, kita coba terapkan di sini. Kita di sini nggak perlu dataset yang dari CSV karena mungkin sudah disediakan oleh scikit-learn dataset dari iris itu. Kita import dataset dari library scikit-learn, terus ada seperti biasa train test split ini untuk splitting data ya, splitting menjadi data training dan data testing. Nanti data trainingnya dibagi lagi menjadi data validasi seperti itu.
Oke, di kode yang ini kita akan memanggil datasetnya, meload dataset irisnya. Terus kita bagi menjadi 2 ya, ada data X dan data Y. Oke, saya coba run. Oke, kita coba lihat data X dan data Y-nya itu apa. Sebelumnya saya ini dulu lah, tampilin data irisnya yang lengkap. Oke, ini udah dalam bentuk array ya teman-teman ya, bukan bentuk data frame yang ada yang ada keterangan nama kolomnya dan kelasnya. Di sini udah bentuk ini udah bentuk array. Oke, ini untuk data irisnya seperti ini. Setelah itu saya coba tampilin untuk yang X dan Y-nya. Jadi yang X ini adalah menampung data-data yang kolom ya, data atribut. Ada sepal length, sepal width, sepal length, sepal width gitu kan. Yang target ini yang yang Iris Virginia, Iris Tosa dan lain-lain. Mungkin di sini bukan dalam bentuk kata-kata Iris Tosa, tapi mungkin pakai penomoran ya, pakai integer. Mungkin 0 untuk Iris Tosa, 1 untuk Iris Versicolor, dan 2 untuk Iris Virginia. Kita coba run data X-nya. Oke, ini untuk data X-nya seperti ini. Dan untuk data Y-nya, oke seperti ini teman-teman ya. Di sini terlihat nih, ada 3 label lah ya, ada 0, ada 1, dan 2. 0 itu kalau nggak salah untuk Iris Tosa, 2 itu 1 untuk Iris Versicolor, dan 3 untuk 2 untuk Iris Virginia. Oke, kita udah ada dapat data X dan Y-nya, di mana X ini ya tadi atribut dan Y adalah yang targetnya atau kelasnya gitu. Oke, di sini kita seperti biasa ada splitting data. Di baris yang pertama kita akan membagi menjadi data training dan data testing ya, di mana data testnya di sini pakai 10%. Berarti kalau misalnya kita pakai data testingnya 10%, maka data trainingnya atau data yang akan kita latih sebanyak 90%. Oke, untuk masuk yang kode kedua ini, di sini dari data yang sudah kita splitting tadi ya, splitting menjadi data training dan data testing, di sini kita splitting lagi untuk yang khusus data training. Seperti yang pertemuan sebelumnya, kalau misalnya di data training itu kadang ada yang namanya data validasi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini dari data training ini kita coba membaginya lagi menjadi data validasi. Di mana yang data validasi ini sebagai tesnya ya. Di sini sebesar 15%. Berarti sisanya sebanyak 85% untuk data trainingnya gitu. Di sini kita coba tampilin berapa sih data yang untuk training, berapa sih data untuk yang validasi, dan berapa sih data untuk yang testing. Kita run. Oke, ini ya untuk data trainnya 114, untuk data validasinya 21, untuk testingnya 15. Yang 4 ini maksudnya adalah 4 kolom, 4 atribut gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di sini. Di sini kita ada proses ini ya, defining network ya, atau merancang merancang jaringan, arsitektur jaringan dari neural network. Di sini kita menggunakan fungsi MLP classifier dari scikit-learn. Oke, di sini kita membuat instance dari kelas MLP classifier. Di sini kita ada mengisikan beberapa parameter nih. Ada hidden layer size, ada activation, mark iter, dan epsilon. Hidden layer ini adalah ini 64 merupakan banyaknya neuron atau banyaknya node dalam hidden layer. Jadi seperti yang pertemuan kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Rini, kalau arsitektur neural network itu ada beberapa jaringan ya. Secara garis besar itu ada 3. Pertama ada input layer, terus ada hidden layer, dan ada output layer ya. Di mana hidden layer ini bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Banyaknya hidden layer tergantung kompleksitas dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Oke, di dalam input layer itu biasanya ada ada lingkaran-lingkaran itu ya, itu namanya node atau neuron gitu. Di sini kita pakai hidden layer, satu hidden layer dengan node-nya adalah 64. Oke, dengan fungsi aktivasinya relu dengan
maksimum iterasi adalah 1000, maksudnya dia perulangan ya. Maksimum perulangannya adalah 1000 untuk pelatihannya, dan epsilonnya adalah I epsilon pangkat minus 0,8. Jadi ini kayak apa namanya ya? Sebenarnya ada dua ya. Kalau misalnya kita melakukan pelatihan, tergantung nih kita mau pakai max iterasi atau epsilon. Misalnya maksimum iterasinya 1000, tapi kita udah sampai kayak epsilon itu kalau nggak salah ini ya, batas ini ya teman-teman ya, batas error yang diizinkan seperti itu. Kalau kita nyebutin ada threshold gitu. Jadi kalau misalnya selama misal nih dari 1000 iterasi baru sampai 700, tapi errornya udah masuk ke batas error yang diizinkan, maka dihentikan, nggak sampai 1000. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang sampai 1000. Kalau misalnya sampai 1000 kok belum ini ya, belum masuk ke epsilon ini, maksudnya errornya itu masih di atas atau masih lebih besar dari error yang kita izinkan, maka dia dihentikan dengan iterasi ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, di bawah ini kita akan melakukan evaluasi ya dengan menghitung akurasi. Di sini kita memakai fungsi accuracy score dari scikit-learn metric ini. Oke. Di sini kita lakukan fitting atau apa namanya ya, pelatihan jaringan. Pokoknya kalau teman-teman nemu fit kayak gini ini, apapun algoritmanya pasti fungsinya adalah untuk training kayak gitu. Di sini untuk training MLP dengan mengirimkan data training ya, bisa dilihat di sini adalah X-train dan Y-train, berarti data trainingnya. X-train ini untuk data atribut dan Y-train ini untuk data yang kelasnya seperti itu. Setelah itu di bawahnya kita akan melakukan prediksi. Tapi di sini kita menggunakan data validasinya teman-teman ya. Di sini Xval bukan data testingnya. Di sini kita pakai yang data validasinya. Jadi data yang kita tadi kan kita ada data satu dibagi dua, ada data training dan ada data testing. Nah, data training ini dibagi lagi menjadi data validasi. Nah, di sini kita testing pakai data validasi itu. Setelah itu kita melakukan tes akurasi ya dengan membandingkan. Di sini ada nilai aktualnya dan di sini adalah nilai prediksinya. Di situ kita bisa dapatkan nilai akurasinya seberapa gitu. Di sini adalah akurasi validasi training ANN adalah 0,95. Jadi kalau kita validasi, kita lihat akurasinya dari data validasi dia sebesar 95%. Ini yang kita evaluasi pakai data validasi. Kalau yang bawah kita evaluasi menggunakan data testingnya. Ini ya, ini kita predik, kita masukin datanya adalah data testing. Yang tadi kan ini data validasi ya teman-teman ya. Kalau ini yang ini testing. Terus untuk mengukur akurasi, kita mengirimkan data aktual testing dan data yang diprediksi oleh model. Dan kita lihat berapa sih nilai akurasinya. Di sini adalah akurasinya adalah 1 ya teman-teman ya, maksudnya 100%. Sebenarnya kalau misalnya dalam klasifikasi ya, atau dalam kehidupan nyata kayak gitu, akurasi 100% itu hampir tidak mungkin ya teman-teman ya. 100% itu pasti tetap ada errornya berapa gitu. Tapi kalau misalnya sampai 100% kayaknya belum pernah ada. Kalau misalnya iya pun kemungkinan ada overfitting di sana. Kayak gitu. Ini kita lanjut ke bawah ini, kita akan melakukan bentar. Dark time-nya saya matiin dulu biar kelihatan. Oke, ada plot confusion metric. Ya, di sini ada plot confusion metric. Oke, di sini jadi confusion metric itu kayak tabel ya untuk evaluasi. Dari situ kita bisa hitung dari tabel confusion metric itu kita bisa hitung akurasinya, kita bisa hitung spesifisitinya, bisa hitung recall-nya, F-band score dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang kita nggak bisa lihat model ini baik atau enggak dari sisi akurasinya aja itu nggak bisa, tergantung kondisi ya. Kadang bisa pakai akurasi doang ya bisa, tapi kadang juga nggak bisa. Misal dia itu kelasnya nggak balance ya teman-teman ya. Dia kelasnya nggak balance, maksudnya misal kayak di ini klasifikasi antara transaksi fraud dan nggak fraud ya, normal dan penipuan. Yang normal itu sampai misal 9.000, tapi yang transaksi penipuan hanya 50 misal. Kan dia nggak seimbang tuh. Kalau misalnya kita jadiin model, misal akurasinya tinggi sampai 97%. Tapi
apa namanya, dia itu sulit untuk memprediksi yang fraud tadi atau yang penipuan tadi karena dia enggak balance kelasnya gitu. Maka misalnya akurasi 97% itu yang kelihatannya tinggi tapi belum tentu bagus kalau kita terapkan dengan testing karena tidak balance. Kita bisa lihat dari ini confusion metricnya. Di sini kita melakukan prediksi menggunakan data testing ya teman-teman ya. Terus kita di sini ada plotting, ada MLP. MLP ini tadi ya teman ya, modelnya. Terus di sini ada data testing. Terus di sini ada apa namanya untuk menampilkan skor akurasi dari data testing ya dengan prediksinya. Jadi di sini ada kita melakukan prediksi dari data testing dan di sini ada y-testingnya. Dia akan ini apa namanya menampilkan akurasinya seperti itu. Di sini akurasinya sebesar 1,0 atau 100%. Ini bisa dilihat ini ya confusion metricnya seperti ini. Jadi di sini saya coba jelaskan pemahaman saya teman-teman ya. Tadi kan untuk ini kan pakai data testing ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kan dia pakai data testing tuh. Data testing tadi kan kita sempat splitting nih. Lah ini data testingnya 15 ya. Data testingnya 15. Yang validasi 21, yang trainingnya 114, sorry. Oke. Kita bisa lihat kalau saya biasanya itu kalau misalnya coefficient meter itu cuma ada 4 kotakan teman-teman ya, 4 kotakan aja. Kalau ini ada 9. Oke. Di sini kita bisa lihat ada 2 sumbu ya. Di sini ada predicted label dan true label. Ini yang sumbu X-nya predicted atau prediksinya. Kalau yang sumbu Y-nya ini adalah true label atau nilai aktualnya gitu. Intinya gampangnya kalau yang sumbu X ini yang horizontal adalah nilai yang diprediksi sama model, tapi yang sumbu Y ini adalah nilai yang aktual atau nilai yang sebenarnya. Bisa dilihat di sini adalah yang lain 0 semua, yang 5 di tengah-tengah semua. Berarti ini 0 prediksi dari model adalah 0 dan yang aslinya adalah 0 ya. Aslinya 0 dan diprediksi 0. Aslinya 1 ini ya dan diprediksi 1 ini. Sebanyak 5 data. Ini yang menunjukkan 5 ini maksudnya 5 data ya teman-teman ya. Yang ini 5 data, ini 5 data, 5 data. Ini yang ininya apa namanya? Kelasnya. Tadi itu ya kalau 0 itu iris setosa, kalau yang 1 itu iris versi color dan yang 2 ini adalah versi iris Virginia gitu. Yang ini juga sama. Bisa dilihat ini 5 semua ya. Kalau yang 2 juga yang aslinya 2 juga diprediksi 2 sama-sama 5. Ini 5 semua terprediksi dengan benar. Makanya di sini akurasinya adalah 1 gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada apa namanya? Ini udah masuk ke masih ANN ya. Oke, di sini kita mengimport tuh kategorikal, data yang kategorikal dari TensorFlow keras ya. Ini keras merupakan salah satu apa namanya framework deep learning. Dia sebenarnya butuh sisi back end ya. Di sini kita pakai TensorFlow sebenarnya bisa selain TensorFlow ya. Maksudnya keras itu bisa pakai backend selain TensorFlow gitu, ada yang lain, tapi biasanya pakai TensorFlow karena yang paling powerful kayak gitu. Oke, di sini saya coba ini ya, saya nggak paham ya teman-teman, yang untuk kategori ini maksudnya apa gitu. Oke, saya coba jalanin dulu is. Oke, kita coba lihat datanya teman-teman ya. Maksudnya ini Mas, kategorikal itu kan ada 3 label ya. Iya Bu. 0, 1 sama 2. Tadi ada iris apa tuh tadi yang 0 iris apa dan sebagainya ya. Iya Bu. Nah makanya di situ ada 3 tuh Y-trend, 3. Jadi dipindah menjadi kategorikal. 3 jadinya di situ. 3 label. Oke siap Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Kita coba ini teman-teman ya, kita coba lihat datanya seperti apa untuk kategorikal ini. Oke, ini ada 3 ini untuk yang train, terus untuk yang val, terus yang tes. Ada 3 label seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita kalau misalnya saya aktifin ininya teman-teman kelihatan ya. Soalnya saya kalau background-nya putih itu ini banget di mata saya.
terlalu cerah banget gitu. Sakit ininya kalau lihat. Ini gini kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Mas. Oke, siap. Ini aja ya. Saya lebih nyaman gitu. Oke, lanjut. Di sini kita pakai sekuensial yang untuk deep learning itu ANN itu dari keras ya. Terus kita butuh ada flatten dan dense, dan ini untuk yang apa namanya ya, kayak layer-layernya gitu. Oke, di sini kita lakukan define network. Jadi ada, kalau saya bahas itu ada 5 siklus hidup dalam pembentukan apa namanya arsitektur neural network ya. Ada salah satunya adalah define network. Di sini adalah kita merancang arsitekturnya ya. Jadi maksudnya inputnya berapa neuron, terus ada hidden-nya berapa neuron, terus ada berapa jumlah hidden layer, terus ada berapa neuron dalam output layer, itu di sini, di define network-nya ya. Di sini kita pakai ini ya, bikin instance class dari kelas sekuensial, kita bikin objek namanya model. Di sini add flatten ini untuk inputnya, jadi dia bakal ini sendiri apa namanya sesuai apa ya, sesuai dataset yang tadi kita pakai ya, inputnya berapa gitu. Kalau nggak salah seperti itu sepemahaman saya. Terus ini kita ada menambah layer ya, add dense, kita menambah layer hidden layer dengan jumlah neuronnya adalah 64, jumlah node-nya, jumlah lingkarannya itu ada 64 dengan fungsi aktivasi relu. Dan yang terakhir di sini ada output layer dengan node-nya adalah 3 dengan fungsi aktivasi adalah softmax. Seperti itu. Jadi di sini bisa disimpulkan ada 3 layer, input layer, hidden layer, dan output layer, di mana hidden layer-nya ada 64 node atau 64 neuron, dan output-nya ada 3 neuron seperti itu. Terus setelah kita define network, kita coba compile-nya ya. Kita compile, kita menggunakan fungsi optimasi Adam. Ini fungsi yang akan nanti apa namanya kita bahas sampai belakang dulu. Ini ada fungsi loss pakai categorical cross entropy. Kenapa dia categorical? Karena tadi ini juga kita bikin kategorikal ya datanya ya. Dia pakai softmax karena juga kategorikal gitu. Jadi loss ini adalah fungsi untuk menghitung nilai error selama pelatihan gitu. Terus nanti untuk optimasinya, jadi apa namanya, kita dapat loss, terus kita lakukan pembobotan weight-nya, biar pembobotan itu sesuai ya kayak kemarin teman-teman ya. Dari awal kita random, terus sampai ke belakang kita nanti ketemu loss, terus nanti weight-nya bakal dioptimasi oleh Adam ini. Terus di sini ada metrik yang kita jadikan parameter yaitu akurasinya, seperti itu. Terus di sini kita lakukan fitting atau pelatihan model. Di sini kita mengirimkan data training ya teman-teman ya, ada X-train dan Y-train dengan epoch sama dengan 100. Ini maksudnya data itu masuk ke arsitektur jaringan dari input sampai output sampai selesai semuanya, yaitu satu epoch. Di sini ada 100 dan ada bit size-nya adalah 10. Jadi dari 100 data itu kita bikin partisi-partisi atau kelompok-kelompok kayak gitu, biar nggak semuanya langsung masuk. Kalau misalnya semuanya nanti terlalu membebani memori, jadi kita bikin kayak kelompok-kelompok kayak gitu. Dengan validasi datanya yaitu dengan ini ya, data validasi ya, equal ya, yang tadi sempat kita buat data validasi dari data training. Terus ini ada proses ininya, ada proses trainingnya, bisa kelihatan ini ya, epoch 1 sampai sekian. Di sini kita apa namanya ya, pembatasan iterasinya adalah epoch ini 100. Sebenarnya ada ini ya, kemarin sempat diobservasi oleh Prof. Rini, kalau misalnya di grafik itu kita udah mengalami overfitting, dia itu ada yang namanya kayak kemarin early stopper atau dropout dan seterusnya dan lain-lain ya, yang akan membatasi agar dia itu jadi nggak overfitting ya. Misal sampai 72 grafiknya itu nggak signifikan naiknya, dia kalau naik terus bakal overfitting, maka dihentikan di 70 itu gitu. Tapi di sini nggak pakai itu. Baik, kita lanjut. Kita pakai model summary ini untuk kayak ringkasan model yang udah kita buat ya. Di sini bisa terlihat flatten ini inputnya, kita ada 4 neuron, terus untuk hidden-nya ada 64 dan untuk outputnya adalah 3. Setelah itu kita pakai confusion metric, kita melakukan evaluasi dari data testing menggunakan data testing, dan kita coba tampilkan akurasinya yaitu sebesar 1,0 atau 100%. Ini untuk penjelasan tentang ANN kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan. Selanjutnya kita masuk ke yang iris minisome atau irisome dulu ini. Mohon maaf Bu Diah, ini untuk yang materi ini saya kurang paham Bu. Untuk baik yang minisome maupun yang some ini Bu.
Langsung ke ini aja dulu ya Mas. Ini udah 1 jam ya kita ya. Oh iya, Langsung sudah jam ke 8. materi selanjutnya aja ya, teori ya. Oke, siap Bu. Saya stop share. Oke, ada yang Monggo, mau Ibu. ditanyakan dari penjelasan Mas Adi tadi? Itu saya lihat tadi kebetulan ya, mungkin datanya sedikit ya. Untuk data testing tadi kan cuma 15 ya. Dan akurasinya 100% ya. Memang dikatakan bahwa jarang ya mengalami data 100% benar-benar akurat. Tapi mungkin juga ya. Contohnya kayak tadi 100% ya, karena memang data testingnya sedikit ya, cuma 5 ya gitu. Dan dari masing-masing itu terbagi 3 kelas, dan juga tadi saya lihat masing-masing kelas mempunyai data jumlahnya 5. Jadi balance ya, balance. Tadi ada composition metric grafiknya. Jadi di situ ada predicted label sama actual label ya. Jadi tadi di sana di bagian yang kuning itu adalah ketepatan si model dalam memprediksi terhadap data aktualnya. Jadi di situ 5 semua ya. Jadi dari 5 data testing yang ada, diprediksi benar semua dengan aktualnya ya, untuk masing-masing kelas ya. Jadi di situ kenapa 100%, walaupun pada realnya juga jarang ya 100% ya, apalagi kalau kita sudah bicara dengan data yang sangat besar ya, pasti adalah 98% seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Kita masuk ke deep learning ya. Terlihat materinya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nyaman, Bu. Ini masuk ke materi deep learning, tapi sebelumnya mengulas sedikit tentang machine learning. Apa sih bedanya machine learning dengan deep learning gitu ya? Kayaknya sama aja gitu ya. Bisa dibilang machine learning ini adalah konvensional ya. Walaupun cikal bakalnya deep learning itu memang berasal dari machine learning. Apa perbedaan antara machine learning dan deep learning? Jadi umumnya machine learning itu mempunyai jumlah data yang relatif kecil dibandingkan deep learning. Kecilnya seberapa, besarnya seberapa, itu memang tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlahnya ya, secara nominalnya. Tapi yang jelas kalau kita bandingkan pemrosesan data, ketika kita mau menggunakan machine learning atau deep learning, itu ML itu cocok ya untuk data-data yang jumlahnya kecil. Nah, itu yang pertama dari sisi data, jumlah dataset. Yang kedua, spek hardware-nya juga berbeda. Machine learning spek hardware-nya itu lebih rendah daripada deep learning. Karena apa? Karena jelas tadi dikatakan bahwa datasetnya besar kalau deep learning, sehingga butuh spek hardware yang mumpuni ya, seperti itu. Prosesnya, komputasinya juga lebih rumit daripada machine learning ya, sehingga spek hardware dari deep learning ya itu pastinya lebih tinggi lah daripada ML ya, karena pakai GPU dan segala macam. Perbedaan yang paling mencolok antara machine learning dan deep learning ada pada yang namanya feature engineering atau ekstraksi fitur. Ya, ekstraksi feature engineering itu bisa feature selection, bisa feature extraction ya. Nah, kalau di ML itu dibutuhkan ya, tetapi kalau di deep learning tetap dibutuhkan, tetapi prosesnya jadi satu pada saat training ya. Jadi pada saat training, gambarnya terlihat nih. Kalau di machine learning, ekstraksi fitur itu merupakan satu task pekerjaan tersendiri. Siapa yang melakukan? Yang melakukan itu adalah bukan mesin, yang melakukan adalah kita ya, manusia ya. Data scientist di situ berperan ya. Jadi kan feature selection itu memilih fitur ya. Feature engineering itu ada feature selection dan feature extraction. Feature selection itu akan memilih fitur-fitur yang sekiranya berkorelasi terhadap target. Kan kemarin ada X
sebagai independen ya dalam menargetkan Y, kan gitu. Jadi Y itu adalah dependen. Nah, tidak semua fitur yang ada kita gunakan semuanya. Tidak. Kita harus memilih fitur mana sih yang memang berkorelasi dengan atau memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap sebuah keputusan. Makanya kita harus memilihnya. Caranya bagaimana? Banyak. Kita ngitung analisis korelasi, ya apakah berkorelasi atau tidak dihitung di situ. Ya ini perannya di sini ada peran manusia. Jadi proses ini merupakan proses tersendiri kalau di machine learning. Beda dengan deep learning. Kalau deep learning evaluasi fitur dan sebagainya itu menjadi satu task dengan proses trainingnya ya. Jadi kenapa tadi spek hardware yang lebih besar selain dataset yang besar, tapi juga di deep learning itu proses training dan extraction feature itu menjadi satu ya. Jadi di sini keuntungannya lebih untung mana sih antara machine learning dengan deep learning gitu ya? Ya kita ngelihat dari sisi kalau dari sisi mesin rumit ya, mesinnya kompleks gitu. Kompleks ya, mesinnya kan bekerja lebih kompleks. Tapi kalau di machine learning mesinnya agak sedikit santai karena ekstraksi fitur dilakukan oleh proses yang berbeda gitu. Yang keempat dari sisi waktu. ML relatif lebih singkat karena datanya sedikit. Prosesnya tidak membutuhkan komputasi yang rumit. Jadi waktunya lebih singkat, sedangkan deep learning itu lebih lama. Itu dari sisi waktu. Kemudian yang kelima dari sisi interpretasi ya. Atau pemahaman manusia dalam memahami apa yang sudah diputuskan oleh mesin. Hasil keputusan dari DL itu sulit dipahami manusia dibanding dengan machine learning. Karena apa? Kalau di deep learning, taunya kan ada input, cemplungin, ya, ibaratnya mesin akan melakukan training. Sebenarnya training di situ itu kan cuman mengupdate bobot untuk masing-masing layer, untuk masing-masing neuron yang ada, diupdate terus-terusan, dilakukan hypertuning parameter dan sebagainya sampai kita akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Tapi ketika ditanya, ya, sulit kita akan menjelaskan kenapa hasilnya begini, bisakah alasannya tuh kenapa. Nah, hasil dari deep learning itu kurang bisa dijelaskan kepada manusia, kurang bisa dijelaskan. Jadi manusia itu pemahamannya begini. Kadang kita kan mengambil sebuah keputusan, kita mesti bertanya alasannya kenapa. Jelaskan secara logis, akhirnya kita bisa menerima. Tapi kalau deep learning sulit ya. Ya punya taunya begitu. Ada input, proses cemplungin, hasilnya output, udah selesai. Itu kalau deep learning. Nah, tapi kalau ML itu lebih nyambung lah ya logikanya. Contohnya kemarin algoritma dari machine learning seperti decision tree, random forest, itu kan muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau itu dipertanyakan keputusan itu, kita tinggal menarik ke atas ya, ke sub-sub tree yang ada di atasnya sampai akhirnya ke root, sampai kita bisa menjelaskan ini loh. Karena di decision tree kemarin kan alur pertanyaan, rule-nya jelas. Kalau ini maka ini ya atau tidak. Oh, kalau tidak maka ini. Ada lagi pertanyaannya. Oh, begini. Nah, sampai akhirnya mengambilkan sebuah keputusan sehingga dari beberapa kasus ML itu lebih disukai ya. Lebih disukai satu karena simple, cepat, dan hasilnya itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima ya oleh manusia itu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan data yang sangat besar, ya udah berarti ML itu punya kelemahan ya, tidak bisa melakukan komputasi yang sangat besar. Akhirnya kita masuk ke deep learning seperti itu. Itu ya. Itu untuk
perbedaan antara machine learning dan deep learning. Ini, oh ini tadi sudah ya. Kemudian ini salah satu algoritma dari deep learning. Kalau kemarin ANN ya, neural network. Nah, CNN ini merupakan metode deep learning yang merupakan salah satu jenis arsitektur dari ANN. Hampir sama dengan ANN tadi ya. Cuman di sini perbedaannya terdapat lebih banyak layer ya, lebih banyak layer. Ada proses konvolusi di sana, kemudian ada pooling, kemudian konvolusi lagi, kemudian pooling lagi. Ini berulang-ulang sampai akhirnya masuk ke flatten ya. Ini tadi sebagai kalau di INN tadi baru inputnya ya. Ini baru input di sini. Baru proses input. Nah, ini di layer pertama ya, baru input. Setelah ini ada hidden layer. Setelah itu yang paling ujung itu adalah outputnya. Jadi di sini contohnya ada input berupa citra atau image. Di sini akan memprediksi, mesin akan belajar ketika disodorin gambar mobil, apakah mesin bisa memprediksi bahwa ini mobil, bahwa ini motor, bahwa ini sepeda. Outputnya tentu saja juga motor, mobil, atau sepeda. 3 kelas. CNN. Convolutional layer menggunakan operasi konvolusi dari teori pengolahan citra akan menghasilkan picture atau image size ya, ukuran image ya dari masing-masing gambar yang berisi fitur penting dari gambar input. Kemudian setelah itu ada pooling layer. Di sini fungsinya adalah untuk memperkecil dari picture map yang ada. Ya, picture image-nya itu dikecilkan lagi ya, menggunakan pooling layer. Setelah itu, ini baru tahapan di input ya, baru masuk ke fully connected layer. Ini sebagai hidden layer. Setelah itu nanti di layer terakhir itu ada output layer. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, convolution layer ini merupakan proses konvolusi citra input dengan filter yang menghasilkan picture map. Ukuran matrik citra dan ukuran matrik filter akan mempengaruhi ukuran matrik picture map. Jadi di sini convolutional layer itu fokus kepada fitur-fitur yang penting. Ada gambar mobil ya. Kemudian dari gambar mobil itu manakah yang bisa membedakan yang paling unik antara gambar mobil, motor, dan sepeda itu apa? Oh, dari lampunya misalnya. Permisi Bu, suaranya belum tidak terdengar Bu. Oke teman-teman ya, sinyal ibunya keluar dari Zoom karena masalah koneksi ya teman-teman ya. Oke, Mas. Sambil nunggu. Oke siap. Masuk? Masuk suaranya Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ini keluar masuk. Koneksinya lagi tidak bersahabat. Udah? Terlihat? Masih loading Bu di tempat Lihat saya. ya. Oke, sudah Bu. Proses kok koneksinya kok menyedihkan begini ya.
Oke, selanjutnya untuk confusional layer, proses yang ada di sini adalah, tadi ini ada sebuah gambar citra ya, pixelnya ada 1, 2, 3, 6 kali 6 ya, 6 kali 6 di sini. Kemudian tadi dilakukan ada proses picture map ya, picture map itu tadi memperkecil posisi-posisi yang ada di dalam gambar ini tadi, gambar citra ya. Jadi dari cara bacanya adalah kita di sini akan melakukan filter. Pada umumnya filter itu 3x3 atau 4x4 dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya ada 3x3. Nah di sini untuk setiap citra dalam hal ini 6x6 kita melakukan filter ya sebanyak 3x3. Jadi posisinya dari atas pojok atas sebelah kiri bergeser ya. Ini dapat nih yang merah ini 3x3. Kemudian bergeser lagi ke sebelahnya. Bergeser lagi ke sebelahnya ya. Ini saya gedein aja. Bergeser lagi ke sebelahnya 3 ya. 3x3 sampai selesai ya. Bergeser dari pojok atas, dari kiri ke kanan, kemudian bawah ke bawah, ke bawah, ke bawah, dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian akan menghasilkan picture map. Nah, ukuran size pixelnya, picture map itu dari mana? Rumusnya nggak disebutkan ya di sini. Kemarin F sama minus N plus 1 ya. Kemarin ya Mas Adi masih ingat nggak? F-nya itu adalah jumlah pixelnya, 6. Kemudian minus F minus N ya Mas, aku lupa ya rumusnya kemarin. Masih ingat nggak Mas Adi? Lupa Bu, masih udah lupa Bu. Hasilnya tuh 4x4. F minus N apa ya? Plus 1. N itu adalah 6 minus 4. 2 plus 1, 3. Bukan. Saya lupa ini rumusnya ya. Ada ya rumusnya untuk menghitung picture map. Silahkan nanti dicari. Saya lupa ini rumus ini. Nah, jadi layar kompilasi itu gunanya buat apa? Tadi sudah saya sebutkan bahwa fungsinya adalah mencari fitur-fitur yang penting di sebuah gambar. Nah, itu tadi kenapa namanya feature selection ya. Kalau di machine learning, feature selection-nya kan dilakukan di luar ya, di luar proses training. Tetapi di deep learning, feature engineering-nya itu dilakukan pada saat training. Jadi di layar konvolusi itu fungsinya adalah untuk mencari fitur-fitur penting dalam sebuah gambar ya. Jadi fitur ini akan memberikan nilai informasi yang jauh lebih besar dibandingkan gambar input itu sendiri. Maksudnya kita fokus misalnya ada gambar, kita ingin mendeteksi sebuah gambar itu gambar apa, tetapi untuk menyatakan bahwa ini mobil syaratnya apa. Jadi ciri uniknya ya. Kemudian di situ juga ada macam-macam kernel ya. Kernel di sini adalah weak ya. Nilai dalam kernel itu sama dengan bobot yang harus dipelajari oleh mesin pada saat proses training. Jadi itu selalu akan diupdate. Jadi nilai-nilai kernel itulah yang akan dipelajari oleh CNN. Jadi ini adalah proses secara garis besar cara kerja dari CNN. Adanya konvolusi ya. Konvolusi ini misalnya input 28 kali 28 kali 1, 28 kali 28 itu ukuran pixelnya, 1 ini adalah ketebalannya gitu ya. Kemudian fokus di masing-masing pixel ini tadi akan menjadikan satu part kecil-kecil ya, ditumpuk-tumpuk seperti itu dengan size yang berbeda-beda sampai akhirnya kita melakukan max polling, kemudian ada di situ. Ini baru level input ya, di flatten, masuk di hidden layer, kemudian ada outputnya. Nah di sini outputnya ada 10 ya. Jadi di sini ceritanya ada gambar yang digunakan untuk mendeteksi apakah gambar itu angka 0, angka 1 sampai dengan angka
9, sehingga di sini outputnya adalah 10 node ya, 10 node di sini, 10 neuron. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi tujuan layer ditumpuk ya. Tujuannya adalah informasi akan semakin lebih bermakna. Jadi dari konvo tadi kan udah diambil tuh fitur-fitur pentingnya. Dan itu akan selalu dilakukan terus-menerus ya. Konvo, kemudian cari lagi fiturnya, konvo lagi ditumpuk-tumpuk ya. Jadi akan semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi sehingga lebih bermakna gitu. Apakah itu benar mobil apa enggak ya. Jadi misalnya kayak roda, kita ngambil roda. Kita ingin membedakan nih roda mobil, roda motor dengan roda sepeda. Dari roda itu kan bisa dilihat lagi fitur-fitur yang ketangkap ya, ke-capture ya. Roda mobil akan berbeda nih gearnya dengan motor, mungkin lebih kecil, apalagi yang sepeda ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi agar informasi yang dihasilkan dari proses konvo itu menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada proses polling layer. Ini digunakan untuk mengurangi ukuran gambar dari konvo itu menjadi yang lebih kecil. Jadi konvo itu sebenarnya sudah mengambil feature penting dari gambar itu, kemudian ditumpuk-tumpuk, dan itu tetap diambil lagi bagian yang terkecil ya. Jadi di sini adalah digunakan untuk mengurangi ukuran gambar menjadi lebih kecil. Jadi down sampel dan mengekstrak selain feature. Polling layer yang umum digunakan adalah maximum polling dan average polling. Jadi ini tadi hasil dari feature map-nya 4x4 ya, feature map-nya 4x4. Kemudian dari masing-masing ini kita ambil rata-rata ya untuk average polling itu untuk hitung rata-rata. Kemudian kalau yang kategori yang selanjutnya adalah max polling atau nilai yang tertinggi. Dari mana angka-angkanya ini? 30, 60 ini data ya, ini contoh data ya. Perhitungannya bagaimana tidak dijelaskan di sini ya, ini hanya data saja, tapi tentunya ini ada maknanya ya. Mungkin tidak dituliskan di slide ini. Nah, contoh yang biru. Kita ambil ya. Max polling, jadi angka yang paling besar 30. Kemudian yang merah yang paling besar adalah 60. Yang kuning paling besar 30, yang hijau paling besar 70. Itu kalau kita menggunakan max polling ya. Jadi dimensi 2x2 ini terwakili oleh 1x1. Jadi dari keseluruhan feature map ini 4x4 terwakili menjadi 2x2. Kalau average polling yang biru dijumlahkan dibagi 2 ya, 20. Kemudian ini dibagi 2, 45 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, merupakan layer yang berperan untuk mereduksi dimensi output dari layer sebelumnya, membuat ukuran feature image menjadi lebih kecil. Jadi dari feature image 4x4 tadi menjadi 2x2. Mengapa kita membutuhkan ini ya? Ingat tadi problemnya sebelum kita sebelum masuk ke CNN ya. Makin besar dimensi, maka network akan makin sulit dilatih. Dimensinya terlalu besar, layer-layernya terlalu besar, node-nya terlalu besar, dan semakin rumit, lama-lama nggak ketemu ya. Jadi makin sulit untuk dilatih nih. Kemudian yang kedua, informasi gambar, karena kebetulan di sini contohnya adalah gambar. Informasi gambar tidak tergantung pada posisi ruang. Contoh, ya kalau kita ingin mendeteksi gambar kucing ya tetap aja kucing ya kucing, ya gambar kucing ya gambar kucing. Sekalipun kepalanya mau miring ke kanan, ke kiri, atau posisi hidungnya ada di atas ya tetap aja itu kucing. Jadi bagaimana caranya di tahapan pooling layer ya, dimensi-dimensi yang besar itu tadi ke dalam dimensi yang lebih kecil. Jadi sehingga feature image ini di pooling agar informasi kucing menjadi padat dan singular. Ya, artinya ya tidak bias ya. Misalnya ada gambar ya, contohnya ada nggak ya di sini? Kemarin ya kayaknya gambar kucing itu ya Mas. Ada di sini nggak ya Mas Adi?
Oke, kayaknya yang kemarin ya. Oh, sorry. Sebelumnya, Bu. Tadi ada. Bukannya ini. Bukan Sebenarnya ini di gambar. pertemuan 13-nya, Bu. Sebelumnya kan ya, yang ada gambar kucing, terus di belakangnya ada background, apa mungkin dia berada di ruangan gitu, ya kan ya. Nah, jadi fokusnya adalah ketika dilakukan polling kan menjadi lebih padat ya, lebih kecil informasinya. Tidak peduli bahwa di belakang gambar kucing itu misalnya ada benda-benda yang lain, gitu. Apa itu kucingnya berada di dalam sebuah ruangan gitu, tetap aja mesin itu diharapkan bisa mendeteksi dengan tepat bahwa itu adalah gambar kucing, bukan yang lain ya. Tetap aja kucing mau dia pakai pita ya, misalnya kucingnya manis gitu kasih pita dan segala macam, tetap aja gambar kucing. Atau dalam sebuah ruangan belakangnya misalnya ada backgroundnya kursi, oh ini kucing dalam ruangan. Kita mengharapkan mesin itu tidak salah dalam memprediksi gambar. Jangan-jangan nanti yang diprediksi adalah gambar meja misalnya. Padahal kan kita pinginnya bahwa itu kucing hanya karena ada gambar meja di belakangnya. Nah, seperti itu. Ya, atau mungkin kucing berada di ruangan lain, misalnya di kamar mandi, terus jadi berubah bukan kucing. Nah, itu namanya kucing kejadian ya. Fully connected layer. Ini merupakan arsitektur dari multi-layer ANN. Ini akan picture map tadi, hasil dari proses konvolasi dan pooling. Selanjutnya dilakukan proses flatten, yaitu merubah matrik menjadi vektor sebagai inputan fully connected layer. Jadi di fully connected layer, masing-masing layer yang ada di sini, ya, hidden layer, ini akan banyak sekali layer-layernya di sini, dan masing-masing layer ini mempunyai beberapa neuron yang akan terkoneksi satu sama lain ya. Jadi di flatten ini akan merubah matrik menjadi sebuah vektor ya. Karena komputer kan biasanya taunya baca angka ya, vektor ya. Ini saya lanjutkan aja. Ini gambar-gambar aja ya. Jadi dari proses dari fully connected layer, dari input kemudian sudah dilakukan proses konvolusi, kemudian polling, kemudian ke flatten, kemudian masuk di sini di proses, bisa dikatakan di sini proses hidden layer itu adalah proses trainingnya, kemudian menghasilkan sebuah output layernya di sini ya, gitu. Nah ini kira-kira seperti ini gambaran arsitektur dari CNN, adanya konvolusi, adanya konvolusi menghasilkan feature map, kemudian di pooling, kemudian di flatten. Flatten ini agar menjadi sebuah vektor yang bisa dibaca oleh fully connected layer ya, sebagai training dan menghasilkan output ya. Ini sama saja ya, layer pertama dengan 16 filter berukuran citra input 28x28 ya. Konvolusi layer yang pertama itu ukurannya 3x3, kemudian di max polling lagi, kemudian di konvol lagi ya, sampai akhirnya ke terakhir ya, layer output ya, output layer. Ini mau dijelasin Mas Adi, CNN? Boleh, Bu. Cek. Ya, saya stop share dulu ya. Siap, Bu. Ya, Oke, izin share silakan. screen, Bu. Oke, waktu masih ada teman-teman ya. Oke, saya share screen. Oke, sudah kelihatan Kita layar saya, selesai jam berapa, teman-teman? Mas? Mas Gimana, Adi, Bu? kita selesai jam berapa? 9 ya? Jam 9, Bu. Iya. Oke. Oke, masih 25 menitan lagi kira-kira. Oke, teman-teman ya, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Dia tentang CNN ya. Jadi sebenarnya deep learning itu kan ada ANN, ada CNN, ada RNN gitu kan teman ya. Kalau ANN tadi cocoknya setahu saya itu untuk data-data tabular gitu, kayak data iris gitu kan. Dia kan bentuknya kolom dan baris. Dan kalau CNN dia untuk gambar
image processing. Kalau RNN nanti dia ini untuk NLP teks ya, untuk analisis teks kayak analisis sentimen, Twitter dan lain sebagainya. Oke, di sini tadi udah bahas tentang ANN tentang klasifikasi iris ya. Sekarang masuk ke CNN untuk klasifikasi gambar seperti itu. Ini di sini kita akan menggunakan dataset MNIST dari TensorFlow. Ini ya, kita import library Keras, terus ada import dataset MNIST dari TensorFlow, terus ada NPUtils ini. Di sini kita ada pembagian dataset seperti biasa, data training dan data testing. Kita ambil datanya dari MNIST ya. Download data untuk ngeload data dari data MNIST. Saya tadi sudah sempat searching ya di Google apa itu data MNIST dari TensorFlow. Ternyata data MNIST itu merupakan data-data ini ya teman-teman ya. Data-data image angka-angka 0 sampai 9 nih, ada statistiknya. Ada 0 sampai 9. Dia gambarnya seperti ini nih. Dia banyak banget datanya. Bisa ini ada angka 0, terus ada angka 1, terus ada angka 7, angka 9, dan seterusnya. Ini kita pakai data ini, teman-teman ya, data angka-angka ini dari TensorFlow seperti itu. Teman-teman bisa cek di sini datanya. Saya masukin ke kolom chat. Oke. Oke, kita lanjut. Ini kita pakai data yang ini gitu. Setelah itu di sini kita akan ada proses reshaping ya, reshaping teman-teman ya. Tadi kalau reshaping berarti kan dia masuk ke pooling kalau tidak salah. Ini ada reshaping. Kita akan mereshape data training dan data testingnya. Terus kita dari reshaping itu kita akan ubah ini proses converting ya, untuk proses casting dia agar tipe datanya menjadi float. Float ini kan untuk yang tipe data numerik untuk pecahan yang bisa menampung data pecahan. Terus ini ada pembagian ini, ada iktrend dan iktest. Ini dibagi menjadi 255. Ini ada slash kalau di Python maksudnya pembagian ya teman-teman ya. Slash sama dengan itu pembagian gitu. Ini 255 ini adalah maksimum nilai untuk grayscale. Grayscale yang hitam putih tadi itu abu-abu ya teman-teman ya. Ini dibagi ini. Terus kita coba mengkategorikan menjadi data kategorikal ya dari Y-trend dan Y-test-nya menggunakan fungsi dari Keras NPUtils. Ini outputnya berupa multi-class, tadi ada 0 sampai 9 datanya ya, berarti kan ada 10 kelas gitu. Data 0, data 1, 2, 3 sampai 9. Oke. Di sini kita model 1 menggunakan multi-layer neural network. Oke, ini sama kayak tadi, hampir sama pakai ANN ya kayaknya ya. Ini multi layer. Ini sama sequential juga untuk ini apa namanya untuk jaringan deep learning-nya, terus ada flatten sama dense. Flatten ini nanti untuk input layer dan di sini untuk menambah layer. Di sini kita bikin objek ya dari kelas sequential, terus kita tambah fungsi flatten di sini untuk input layer, terus sini ada hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU dengan jumlah neuron sebanyak 64. Dan untuk output layernya kita menggunakan fungsi softmax dengan neuronnya adalah 10. Kenapa 10? Ya karena tadi kita punya 10 label ya teman-teman ya. Ada data 0, data 1 sampai 9 kan ada 10 data tuh. Kita makanya di sini adalah 10 gitu. Terus ini proses defining network-nya ya teman-teman ya. Pendefinisian atau perancangan arsitektur neural network-nya. Terus kita lakukan kompilasi atau compile network. Di sini masih sama kayak tadi, kita menggunakan fungsi loss categorical cross entropy untuk menghitung nilai loss-nya atau nilai error-nya. Terus nanti akan dioptimasi menggunakan fungsi Adam. Terus nanti parameter yang kita jadikan parameter adalah ACC, ini maksudnya akurasi teman-teman ya. Di sini ada proses pelatihan. Fitting ya, fitting untuk melatih jaringan. Kita dengan mengirimkan data trainingnya dengan evoke-nya di sini ada 10. Kalau tadi contoh yang sebelumnya kita ada evoke 100, kalau di sini adalah evoke 10. Dengan nilai batch size-nya adalah 100. Dengan validasinya adalah menggunakan data testing. Ini batch size ini yang sempat dijelaskan kemarin, dia untuk
garis ya, kalau misalnya garis pemisah antara kelas 1 dan kelas yang lain, label 1 dan label yang lain itu kalau misalnya batch size-nya semakin besar maka dia gesernya juga semakin banyak gitu. Kelebihannya makin cepat, cuma kekurangannya bisa melewatkan posisi garis yang tepat gitu, bisa kelewat kayak gitu itu masalah batch size-nya. Di sini ada proses ada proses pelatihannya. Ini karena rada lama ya teman ya, rada lama ini jadi saya skip aja. Intinya ini adalah proses pelatihannya seperti itu. Terus kita coba summary untuk melihat summary dari tadi proses pelatihannya. Di sini dengan input layernya ada 784, terus di sini ada hidden layernya 64 dan outputnya adalah 10. Begitu. Kita lanjutkan, di sini kita lakukan evaluasi dari model yang sudah kita training menggunakan data testing. Hasilnya adalah nilai loss-nya adalah 0,08 dan untuk accuracy-nya adalah 0,93 atau 97,3% seperti itu. Setelah itu dari proses pelatihan tadi kita coba plotting ya. Plotting jadi proses trainingnya itu kalau digambarkan gimana sih kayak gitu. Kita di sini plotting menggunakan pyplot, terus di sini ada evoknya kita ranknya 10 karena kenapa 10 karena tadi kita di sini evoknya juga 10 mengikuti yang di sini. Kalau misalnya di sini 100 ya yang di sini ganti 100 kayak gitu. Kita akan plotting ini ya nilai loss-nya, loss dan training loss dan validasi loss-nya. Di sini bisa kelihatan kayak gini. Untuk yang merah ini adalah training loss ANN-nya, sementara yang biru adalah validasi loss ANN. Jadi kalau misalnya saya sempat baca-baca itu kalau ini misalnya nilai loss-nya dia di belakang ini dia ini ya, yang baik kan ada yang overfitting, ada underfitting, ada yang bagus itu. Kalau underfitting berarti kan dia akurasinya rendah, dia jelek gitu ya. Kalau overfitting dia terlalu baik, terlalu bagus, tapi untuk kelas tertentu kayak gitu. Kalau misalnya nanti dimasukin data yang sedikit berbeda, maka dia nggak bisa mengenali gitu. Kalau yang data yang bagus, kita bisa lihat ini data training loss dan validasi loss-nya dia dari atas ke bawah, terus di sebelah sini gap antara dua garis ini dia tidak terlalu jauh seperti itu, dan dia selalu cenderung rapat ya teman-teman ya, jaraknya cenderung rapat. Kalau yang overfitting dia naik lagi ke atas, setelah ke bawah terus dia naik lagi ke atas gitu. Kalau yang underfitting dua garis ini nggak ketemu. Misal garis yang merah di atas ini lurus ke sana, terus yang garis biru di bawah nggak ketemu, dia underfitting kayak gitu. Oke, di sini kita akan melakukan prediksi menggunakan IKTES ya teman-teman ya. Kita menggunakan di sini kita melakukan prediksi menggunakan model yang sudah kita latih dan memasukkan data tesnya. Oke, di sini kita akan kita akan menampilkan ya gitu, menampilkan data testingnya, data yang ke 30 dengan data ini indeks 30 ya, indeks ke 30 berarti data yang ke 31 yang prediksi juga kayak gitu. Kita coba tampilin yang aktualnya nilainya berapa, angka berapa, dan hasilnya angka berapa. Ini bisa dilihat aktualnya angka 3 dan prediksinya juga angka 3 gitu, sesuai pada teman-teman ya. Oke, kalau di sini kita udah masuk ke yang CNN, di sini bisa dilihat ada konvensional 2D, ada max polling 2D, ada flatten, ada dense. Ini hampir sama kayak tadi yang ANN, cuma ada tambahan konvensional 2D dan max polling 2D ini. Di sini kita menggunakan model 2 menggunakan konvensional neural network atau bisa kita kenal sebagai CNN gitu. Tadi kan ada ANN, CNN. Oke, seperti biasa kita bikin objek dari kelas sekuensial. Terus di sini kita ini sebelum masuk ke input layernya. Di sini ada conventional 2D di sini menggunakan aktivasi relu dengan input shape ini ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Budia tentang konvensional dan max polling. Jadi kalau konvensional itu kan dia untuk membentuk future map. Yang kalau kemarin masih ingat kemarin malam sama Bu Rini, kalau misalnya kita ada gambar kucing gitu kan, nggak semuanya pixel itu kita gunain. Jadi kita hanya pakai pixel-pixel yang pengaruh aja gitu. Yang noise nggak kita gunain, itu untuk yang konvensional. Terus setelah kita dapat feature map-nya, kita lakukan max polling. Dia diperkecil lagi kayak gitu. Terus ini kita konvensional lagi, terus kita max polling lagi. Jadi dapat fitur, terus dapat fitur dari fitur, terus fitur dari fitur lagi kayak gitu.
yang tadi udah dijelaskan sama Budi ya di PPT-nya. Nah, kita lanjut di sini kita setelah melakukan Wait, konvensional. Mas Adi, bentar, saya Iya, jelasin sebentar ya. Yang untuk siap Bu. konvonya, yang ini kan tadi sequential, terus ada konvo 2D, kemudian ini ada 16,3,3. 16 ini adalah jumlah layernya yang di konvo. Tadi kan ada konvonya bisa berulang-ulang ya. Kemudian 3x3 ini adalah tadi filternya, K-nya, aktivasinya relu, kemudian input shape-nya. Ini adalah inputannya tadi image-nya kan 28 kali 28 pixel ya. Kali 1 itu adalah ketebalannya. Jadi di sini berarti dia akan menjadikan nilai X ya, ini kan X ya. 28 kali 28 kan kemarin ya. Jadi ini adalah input pixelnya, kira-kira seperti itu. Lanjut Mas Adi. Oke, siap Bu Diah. Terima kasih tambahan informasinya Bu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Setelah kita melakukan konvensional dan max polling, kita masuk ke input layer. Ini yang flatten ini adalah input layer. Terus kita masuk ke hidden layer. Dia ada 64 neuron dengan fungsi aktivasi relu. Dan masuk ke output layer dengan fungsi aktivasi softmax dengan jumlah neuronnya sebanyak 10. Kita coba summary dari jaringannya ya. Bisa dilihat seperti ini nih. Konvensional pertama dia size-nya ini 28. Setelah itu kita max polling jadi 14. Terus ini dia masih 14 tapi yang 32 ini bedanya ini kayak ketebalannya mungkin ya teman-teman ya. Terus ini kita lakukan max polling lagi jadi 7 gitu. Setelah itu kita masuk, setelah kita melakukan proses konvensional dan max polling tadi, kita masuk ke input layer. Di sini jadinya sejumlah 1568 layer. Setelah itu bukan layer, maaf, node atau neuron ya teman-teman ya. Setelah itu kita masuk ke hidden layer, ada 64 neuron, dan masuk ke output layer ada 10 neuron. Kita lanjut, di sini kita ada proses kompilasi dari agregator yang tadi kita buat. Di sini menggunakan categorical cross entropy untuk menghitung nilai loss-nya. Terus akan kita menggunakan optimasi dari Adam. Terus di sini kita lakukan fitting nih. Kita fitting dengan data training dan evoke 10, batch-nya 100 masih sama kayak sebelumnya dengan validasi data menggunakan data testing. Ini untuk proses fitting-nya atau proses training-nya. Setelah kita selesai proses training menggunakan 10 evoke, kita akan melakukan evaluasi menggunakan data testing. Nah, dengan fungsi evaluate ini didapat data testing sebesar 98,7% dengan nilai loss adalah 0,03. Setelah itu kita coba plotting sama seperti tadi, kita plotting menggunakan matplotlib. Pyplot kita plotting untuk nilai loss-nya, training loss dan validasi loss-nya. Seperti ini teman-teman ya. Hampir sama kayak tadi sih, kurang lebihnya kayak gitu. Terus di sini kita akan lakukan plotting nilai akurasi. Tadi kan kita ini ya menggunakan ANN dan menggunakan menggunakan MLP dengan CNN. Kita coba perbandingin gitu, membandingkan training menggunakan MLP dan CNN kayak gitu. Kita bandingin training dan validasinya. Ini bisa dilihat kayak gini teman-teman ya. Oke, ini ada garisnya yang makin saya coba biar kelihatan nih angka-angkanya gitu. Nah, sebelah sini dia ini ya teman-teman ya, nilai akurasinya katanya seperti itu ya. Ini bisa dilihat ini yang merah ini yang training CNN, pakai CNN dia lebih bagus ya. Seperti juga ini untuk yang yang satunya lagi ini yang garis bawahnya ini. Maka kita lakukan plotting lagi. Tadi kan kita MLP dan CNN ya teman-teman ya. Di sini kita wait. Ini nilai akurasi ya teman-teman ya, bukan nilai error ya. Ini untuk nilai akurasinya. Ini bisa dilihat parameternya adalah ACC atau akurasi. Sementara yang di sini adalah loss-nya, nilai errornya gitu. Kalau dia semakin kecil kan berarti kan semakin bagus gitu. Kalau akurasinya semakin tinggi semakin bagus, kalau nilai loss-nya semakin rendah semakin bagus.
bisa dilihat dia masih sama ini nilai train loss yang warna merah ini CNN, train loss-nya dia lebih rendah. Yang merah ini juga yang merah ini dari train loss ANN ini teman-teman ya. Oke, ini perbandingan loss errornya antara ANN dengan CNN. Setelah itu kita lakukan prediksi nih, prediksi menggunakan model 2. Ini model yang dari model 2 berarti yang CNN tadi teman-teman ya. Kita prediksi menggunakan data testing, kita menggunakan di sini ada label aktualnya. Kita coba bandingin ya, kita pakai data testingnya ini yang Y dengan indeks 30, terus kita bandingin dengan yang hasil prediksinya. Hasilnya sama-sama 3, berarti sudah sesuai. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya kurang menjelaskan. Oke, saya kembalikan ke Budiah, monggo Budiah. Oke, terima kasih Mas Adi. Sebentar, Pak, TV-nya sebentar ya Mas Adi. TV-nya dikecilin suaranya. Apa dimatiin aja TV-nya? Oke. Ya gimana rekan-rekan? Cukup jelas ya Mas Adi menjelaskannya per baris bahkan. Jelas, Bu. Oke, di sini udah sering coding Python? Sudah familiar ya? Alhamdulillah, udah mulai. Iya, Mas. Gigih ya? Iya kan habis ngerjakan tugas akhir dan tugas mandiri, jadi agak-agak paham. Oke. Tapi kadang nggak tahu. Sebelumnya sudah sering pakai Python nggak? Atau baru belajar Python dari sekarang? Baru ini lagi belajar Python. Sebelum-sebelumnya cuma C++, Java, dan pemrograman web. Oke ya, tetap semangat ya Mas Gigi ya. Sebenarnya begini, untuk saat ini ya, untuk saat ini tuh mempelajari bahasa pemrograman itu menurut saya sangat gampang ya, sangat gampang dibanding dulu waktu zaman old-nya saya. Zaman old saya bilang ya. Saya belajar coding itu dari tahun 90-an dengan bahasa assembler. Bahasa mesin ya. Pada saat itu tahun 90-an belum lahir itu paling. Ini sini kelahiran tahun berapa ini? Tahun 2000-an ya? Berarti saya sudah tua sekali nih Mas Adi. Nah, kalau sekarang itu ya seiring dengan perkembangan internet ya dan juga browsing di mana-mana untuk mempelajari sesuatu itu mudah. Semua source code tersedia, banyak orang yang menggunakan punya library ya di DLL tinggal diupload ya, kemudian di GitHub, di Kaggle, kita tinggal ambil, tinggal kita pelajari sedikit, kita pelajari ya kita pahami, kemudian kita rubah-rubah sedikit, jadi deh, selesai deh, kan gitu. Sama Mas Gigi, saya tuh sebenarnya juga belajar Python juga baru 2 tahunan terakhir ya. Itu juga karena riset-riset saya yang hubungannya dengan NLP ya. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus belajar ya. Jadi ikut-ikut course online seperti itu. Jadi belajar Python dari awal. Dulu kan nggak ada. Gitu. Jadi ternyata asik juga ya. Karena memang pada dasarnya basicnya saya dulunya memang programmer gitu ya, programmer. Jadi ya cukup terbiasa ya, cukup terbiasa dengan coding. Cuman kalau misalnya mempelajari bahasa pemrograman yang baru ya cuman butuh adaptasi sebentar seperti itu. Apalagi kalian ini yang muda-muda nih umur-umur belasan, 20-an ya, tentunya daya tangkapnya itu beda lah sama saya. Kalau saya kan untuk saat ini belajar itu ya pakai mikir dulu, dipelajari, dipahami gitu. Nah, kalau kalian kan cepet ya ini maksudnya ini, nah anak muda masih umur 20-an ya. Gitu ya Mas Gigi ya. Oke. Terus yang lain sebelumnya sudah belajar Mas Julianus? Belum, Bu. Baru di pelatihan ini saya belajar Python, Bu. Oh iya, oke. Ikut course online itu Mas, Coursera tahu? Coursera? Tidak, Bu. Oke, Coursera itu saya dulu ikut, tapi karena memang dari
Amikom itu berbayar ya. Saya ikut yang berbayar, kebetulan Amikom yang bayarin gitu, ikut beberapa sertifikasi. Di situ saya dapat 8 sertifikasi ya di bidang AI gitu. Ya lumayan cukup membantu ya, itu dulu awal-awal pandemi. Jadi bingung juga ya, pandemi di rumah ngapain, akhirnya ikut course ya. Jadi kurang lebih 6 bulan saya dapat 8 course seperti itu. Belajar ya Mas ya. Atau di Dikilab itu Mas Julianus, kan banyak yang gratis itu di Dikilab. Dan cukup murah juga. Atau di coding juga bisa ya. Karena nantinya ya bidang ini, data science ini adalah pekerjaan yang cukup bergengsi ya. Jadi sexist job gitu dengan salary yang cukup besar. Jadi ini profesi yang cukup banyak diminati ya. Perusahaan-perusahaan besar itu memang membutuhkan tenaga-tenaga data scientist. Seperti yang sudah disampaikan ya di pertemuan apa ya? Pertama kali ya Mas Adi ya. Yang lain pertama ya tentang kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia ya, yang sangat membutuhkan orang-orang muda dalam mengelola data ya, khususnya data science gitu. Oke, ini gimana? Mau diteruskan? Oh ya, ada Mas Teto Putitah Gusti. Dari mana Mas? Kok kayaknya saya baru deh. Baru jumpa ya kita ya. Iya, kemarin saya telat Bu waktu bahas regresi linear. Oke. Pas kelas saya itu ya. Dari mana Mas asalnya? Asal universitas atau asal apa Bu? Iya sama aja deh. Universitas boleh. Dari UGM Bu. Oh, UGM kemarin yang kayaknya kemarin sempat juga ya. Iya. MIPA ya, statistik ya. Iya. Oke, ya canggih itu udah matematikanya. Pasti deh. Orang MIPA itu rumus-rumusnya udah di luar kepala. Apalagi statistik itu calon-calon data scientist itu Mas. Semester berapa Mas? Semester 5 Bu. Semester 5. Belum skripsi ya? Semester berapa skripsi ditawarkan? Semester 7 baru kerja praktek. Oh, baru kerja praktek. Kerja prakteknya yang dari kampus Merdeka atau ini sendiri, cari sendiri? Cari sendiri Bu, caranya. Cari sendiri ya. Di kampus Merdeka itu kan juga banyak ya magang-magang ya. Itu lumayan perusahaan-perusahaannya, perusahaan-perusahaan bergengsi ya. Kemarin itu yang program Bangkit ada juga itu perusahaannya bahkan dari perusahaan luar semua. Itu kalau udah nyampe sana dapat pengalaman itu menurut saya sesuatu hal yang prestis ya. Jadi kalian kalau ada kesempatan seperti itu diambil aja gitu. Jadi kemarin ada salah satu mahasiswa saya juga ikut program itu, kemudian kebetulan anaknya cepat gitu ya, skripsinya juga udah selesai, nggak sempat nganggur segala macam dengan CV-nya itu ya, dia ikut beberapa program magang, terus langsung diangkat jadi karyawan tetap di mana Mas Adi, BCA kalau nggak salah ya. Mbak Anggi itu? Iya, Bu, kantor PCA Jakarta. Kantor BCA Jakarta itu. Karena pihak perusahaan melihat portofolionya Mbak Anggi ya, karena ikut-ikut, pernah magang di sini, dan itu juga bertaraf internasional perusahaannya gitu. Jadi kalau ada kesempatan seperti itu diambil ya, mumpung masih muda gitu. Oke, saya rasa materi kali ini kita cukupkan aja ya. Sisanya dipelajari sendiri ya, itu kurang berapa slide, itu 5 slide kalau nggak salah. Saya udah dari pagi, udah jam 7 ini. Dari bimbingan mahasiswa, ngajar di Amikom, terus ini, tadi dari setengah 4 ya sama Mas Adi. Gimana? Mau selesai? Selesai aja Bu, udah capek Ibu. Selesai ya? Oke, udah capek juga ya. Sama. Oke, saya cukupkan aja ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon maaf, ini ada 5 slide yang belum saya jelaskan.
monggo ya, silahkan kalian pelajari sendiri, banyak di apa, cari aja di browsing itu ya. Silakan Anda pelajari sendiri, cepat ya. Saya yakin kalian cepat mempelajari sesuatu hal yang baru ya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ya bermanfaat dan juga ketemu lagi kita besok hari dengan materi clustering. Cukup banyak ya. Tadi saya ngajar 116 slide ya Mas Adi. Jadi full Betul, Bu. 2 jam itu ngoceh ya. Jadi udah kering ini tenggorokannya. 100, saya salut sama yang buat modul ya. Sampai ratusan itu mungkin beberapa kali pertemuan digabung jadi satu ya. Itu tim dari, ada banyak tim di situ, terutama sepertinya yang paling banyak dari ITB ya. Dari Lab AI ITB dan juga dari ITS kalau nggak salah. UGM juga mungkin ada. Gitu. Oke, cukup Mas Adi. Selamat beristirahat semuanya. Besok jumpa lagi dengan jadwal yang cukup padat ya Mas Adi. Saya besok ada 5 sesi Mas Adi. Semangat Ibu ya. Oke. Ya monggo. Oke, siap. Begitu tadi ya teman-teman ya pertemuan hari ini tentang ANN, ada CNN juga, ada SOM dan Minisom dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dia. Terima kasih Bu Dia atas pemaparan materinya hari ini. Oke, jangan lupa ada tugas ya teman-teman ya, kerjakan tugasnya. Setiap pertemuan ada tugas. Jangan presensi. Oke, jangan lupa presensi buat saya. Mas Yuliani sampai garuk-garuk tuh Mas Adi. Terus. Oke. Jangan lupa besok kita pertemuan lagi di jam yang sama, jam 7 ya teman-teman ya. Jam 7 sampai jam 9 seperti hari ini dengan materi clustering yang disampaikan oleh Bu Mardia Hayati lagi. Dan besok Sabtu ada sesi industri seperti biasa. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, dipersilakan. Cukup. Terima kasih Ibu Mardia, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita jauhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semangat. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Malam, Mas.